Ya Mbak, benar-benar. Coba. Apa kabar, Mas Bro? Mas Ali, welcome. Saya enggak. Halo Pak, sehat? Ini dua paranormal. Iya kan, beliaunya kan direktur di. Oh iya. Direktur itu menguasai perkara sengketa kekayaan. Bagi main video call ini ya. Kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku. Selamat siang Pak Judit. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Nomor satu langsung di darahku. Sebelum saya melanjutkan, tolong nama-nama yang saya panggil maju ke depan, karena ini adalah orang penting yang selalu ngomel ke saya. Ayo mas gini, ayo gini, ayo gini, ayo gini. Makanya saya mau panggil ke depan sebelum saya lanjut. Inilah orang-orang yang selama ini penting membantu saya. Yang pertama Pak Pres, maju ke depan. Pak Budi, Pak
Pak Alam Kunchoro, yang sekum saya Pak Cining sama Pak Bagus yang bisa hadir karena ada halangan. Sebelum kita mulai terlantiknya acara pada hari ini, karena berkatnya mereka semua, saya mohon diberikan tepuk tangan yang semeriah mungkin. Mungkin Mas, kebetulan sahabat lama panggil Mas saja. Nanti baru habis pelantikan baru kita beda jabatan. Tiap hari ini ngomel Mas. Ketua itu tidak mudah. Harus bisa membuang rasa ego. Harus bisa sesama pengurus itu buang rasa ego. Karena di sini itu terbentuk itu untuk anak-anak. Anak-anak itu butuh wadah, wadahnya kita. Anak-anak butuh ayah, ayahnya kita. Terus ayahnya ruwet, gimana anak-anaknya mau bertanding atau mau berkembang kan gitu. Dan kedua, saya memohon jangan sampai saya mengetahui para ketua-ketua yang saya lantik bila nanti kalian mendapat bantuan dana atau atlet yang menang kalian potong atau menyalahgunakan anggaran, saya akan bertindak sangat tegas sebagai ketua. Karena kita tidak cari makan di organisasi. Di organisasi kebentuk karena anak-anak butuh kalian. Saya butuh kalian. Gak usah khawatir, sebentar lagi insya Allah masalah semua akan selesai. Kalian yang penting berjuang untuk anak-anak. Jangan, wah aku mau masuk IKASI karena di belakangku ada Wakapori, ada Kejagung. Jangan. Kalau Anda kepilih menjadi pengurus, itu adalah tanggung jawab yang besar. Bukan hanya saya ketua, wakil ketua. Saya pasti pilih sama Pak Idris, Pak Ricardo, sama Pak Amir menjadi ketua program. Mari selesai organisasi mau istirahat di seluruh ngurus organisasi lagi. Tapi menarik anggaran itu soalnya. Makin saya dalami makin menarik. Menariknya itu ruwet antara pengurus sendiri. Komitmen awalnya bagus Mas. Nanti kamu akan hadapin, tak jamin. 2 bulan bagus. Bulan ketiga minum panadol Mas. Bulan keempat mulai disilentkan Mas. Soalnya grup itu karang dewe masing-masing. Tapi saya berharap itu yang sudah. Kalau kalian mau menjadi pengurus yang benar, satu, saya minta buang rasa ego, buang rasa iri, bergabung, merangkul. Sebagai di sini ada atletnya mana? Bila mana nanti atlet, saya kasih nomor HP saya. Bila mana ada pengurus yang tidak mendukung kalian atau melakukan kesalahan, silakan japri ke saya langsung. Dan saya akan mencopot ketua itu juga ketua. Saya akan copot langsung, karena saya di sini demi kalian. Saya nggak cari makan, saya berkorban ya. Kalau mau jadi ketua, berkorban. Mungkin nggak berkorban untuk diri sendiri, tapi minimal kalau nanti kelak kita diganti, anak-anak akan ingat enak zamannya bapak itu baik. Terus yang lebih penting, catatan kita di atas, kita telah membahagiakan anak-anak. Itu aja saya rasa. Sambutan saya nggak tahu panjang, tapi sini sekalian langsung saya pelantikan. Mohon izin yang Banyuwangi terakhir ya. Oke, yang daerah lain yang saya lantik hanya saya panggil ketua. Hargailah saya kepercayaan yang telah saya berikan kepada kalian semua, bahwa saya hanya menunjuk ketua. Jadi anak buah di bawah itu saya percayakan pada ketua. Saya berada di Jawa Timur, tapi mata saya akan ada di mana-mana, karena saya punya teman yang banyak. Berbuatlah dengan baik, bekerjalah dengan baik, etikalah dengan baik, ikhtiar dengan baik. Ya, rasa persiapan pelantikan Pak Malan. Ya Allah. Saya bersumpah akan selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2, selalu taat
menjunjung tinggi Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nomor 3, ikut mengembangkan prestasi olahraga Angger dengan baik dan sportivitas. Nomor 4, ikut menjaga kebersamaan, kekompakan demi terciptanya prestasi olahraga Angger. Baik. Kita sabar kembangkan Angger di Banyuwangi siap ciptakan atlet sebanyak-banyaknya dan buka pelatihan dan klub sebanyak-banyaknya. Siap. Bagi semua selamat berlatih. Dengar Pak. Dengar Pak. Yakini bahwa Kejurnas nanti di Banyuwangi akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, UMKM, ekonomi lokal, serta secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sadar bahwa dalam menjalankan amanah selama masa bakti 4 tahun ke depan, tidak mungkin kami bekerja sendiri. Butuh 3K: komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat dan nyata baik di tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Oleh karena itu, kami berharap sinergi dan dukungan dari semua pihak, khususnya dari yang terhormat PDIKASI, Pemprov IKASI, dan pemerintah daerah dapat terus terjalin untuk kemajuan Anggar Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Anggar Banyuwangi untuk Indonesia. Ini adalah slogan kami, sehingga dari Banyuwangi bisa menjadikan atlet-atlet Banyuwangi sebagai atlet nasional yang bisa siap bertanding di tingkat internasional. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun penyelenggaraan acara yang kami laksanakan dengan sangat sederhana. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus menumbuhkan jiwa patriotisme, sportivitas di tengah masyarakat melalui olahraga yang kita cintai bersama. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam kasih. Maju, maju, maju. Terima kasih pada Bapak Haji Rahmat Kurniawan selaku Ketua Umum Pemkab IKASI. Kita lakukan adalah Indonesia dipercaya oleh Asia, dan Indonesia baru 20 tahun baru bisa menyelenggarakan kejuaraan Asia ini. Jadi momentum buat kita untuk mencari pengalaman, kemudian momentum buat atlet maupun pelatih untuk melihat bagaimana teknik, bagaimana strateginya atlet-atlet kelas dunia yang tampil di Bali ini. Ini paling utama buat kita semua ya, buat Indonesia untuk menghadapi SEA Games Thailand tahun 2025 nanti di tanggal 9 sampai 19 Desember, karena kita punya target 2 medali emas di SEA Games nanti di Thailand. Kalau target di Bali besok Asian Fencing Championship, kita target bisa masuk semifinal, bukan target untuk medali. Target kita adalah pengalaman menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Sejauh ini persiapan seperti apa untuk dari atlet, bukan dari Kita persiapan sudah mulai Januari kemarin ya, Januari 2025, sebelum Menpora mempersiapkan atlet untuk pelatnas, kita sudah pelatnas terlebih dahulu. Terus kemudian ada efisiensi anggaran, kita juga nggak ada efisiensi anggaran, kita terus lanjutkan pelatnas karena ada beberapa cabang olahraga begitu ada pengumuman efisiensi anggaran, pelatnasnya dibubarkan. Nah, kalau kita tetap terus karena
untuk menjadikan atlet siap dalam bertanding, ya harus siap secara fisik. Karena di Anggar ini olahraga yang cukup berat. Jadi sebenarnya Anggar bukan olahraga yang harus menampilkan bodi yang tinggi, bodi yang besar, enggak. Kita melatih speed di sini. Jadi kecepatan itu paling utama di dalam olahraga Anggar ini. Berapa atlet nanti? Sekarang dari 60 atlet yang kita panggil kemarin, sekarang sudah mengkerucut di 25 atlet. Kita akan coba ikut semua nomor, nanti akan dipertandingkan di Asia. Karena untuk persiapan kita di SEA Games Thailand. Jadi target utama kita adalah SEA Games Thailand ini. Kemudian target berikutnya adalah di Junior Cadet Asian Championship di Jakarta juga, untuk persiapan Olimpiade Junior di Dakar tahun 2026. Jadi kita harus punya cita-cita tinggi, jangan hanya porprov aja kan gitu loh. Kalau porprov ini udah merem aja udah pasti dapat lah kalau porprov kan. Pak Judi, mau nanya tentang barometer Indonesia di Bekasi, kepercayaan untuk menyelenggarakan kejuaraan di Bali itu apa Pak barometernya Pak? Sebenarnya kejuaraan tingkat internasional itu harus bidding. Apapun, mau itu kejuaraan sepak bola, kejuaraan menembak, itu dilaksanakan secara open. Jadi bidding. Open bidding, kita mengajukan, kemudian kalau kita bisa negosiasi dengan semua peserta yang memiliki suara, itu akan lebih bagus. Ya, pertama itu kita harus mempersiapkan materi presentasi kita, apa yang bisa kita jual. Kalau kita nggak mampu untuk menyiapkan venue yang bagus, ya kita harus menyiapkan hospitality, ya keramah tamahan, pariwisata yang kita siapkan. Makanya untuk membalut Asian Fencing Championship ini, salah satunya adalah sport tourism. Karena di dalam sport tourism itu ada sport industry. Siapa tahu kita bisa narik industri baja ke Indonesia. Kita punya nikel yang luar biasa banyak. Karena terus terang di Eropa ini pembuatan pedang sudah mulai dialihkan ke China. Karena China ini memegang industri baja terbesar di dunia. Padahal nikelnya dari Indonesia coba. Kenapa nggak kita balik gitu loh. Jadi pembuatan pedang ada di sini, di Indonesia. Karena kita banyak empu kan, dulu kita punya banyak empu ini kan. Jadi harusnya gitu. Dan itu memang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti All Star, perusahaan ini ya pembuat aparelnya Anggar itu, mereka sekarang mengarahnya ke Cina semua. Mungkin kalau kita bilang labor cost-nya tinggi, ya tinggi di Cina. Tapi Cina punya source atau sumber daya ya yang mungkin bisa membuat jadi murah. Nah, makanya kita akan coba. Makanya dengan adanya Asian Fencing Championship ini kita juga mengundang Mr. Usmanov. Mr. Usmanov ini adalah Presiden Anggar Dunia yang dalam pemilihan kemarin di Kongres di Uzbekistan, kebetulan Indonesia yang pertama mendukung Usmanov untuk maju sebagai Presiden Anggar Dunia. Usmanov ini adalah pemilik Arsenal Football Club. Wah, gimana? Tahu kan kayanya gimana? Itu kita akan rayu dia agar datang ke sini sehingga ada investasi di industri olahraga, ya. Jadi sport industry tadi. Lanjut Pak, untuk berbicara tentang progres daripada keberhasilan Anggar di Indonesia. Sebenarnya kisah sukses sendiri itu apa Pak? Kisah suksesnya Pak? Kisah suksesnya itu kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama, mulai dari pengurus kabupaten kota Anggar, kemudian naik ke provinsi, baru ke PB. Intinya PB ini tidak memiliki atlet sebenarnya, tidak memiliki pelatih. Yang memiliki pelatih adalah pengurus kabupaten kota. Makanya yang harus kita genjot dan kita support itu adalah pengurus kabupaten kota. Pengurus provinsi juga nggak punya atlet, nggak punya pelatih, yang punya kabupaten kota. Jadi kalau mau mengembangkan olahraga Anggar, olahraga apapun, pengurus kabupaten kota ini harus makmur dulu. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu loh. Tentang Porprov sendiri untuk yang di Jawa Timur yang segera akan dilaksanakan, apa pesan Pak Judi? Untuk Porprov, saya rasa Ketua Pengprov IKASI Jawa Timur harus bisa tampil di situ agar
atlet-atlet di bawah naungan Pemprov IKASI Pak Roy dan teman-teman di kabupaten kota bisa ikut tampil, jangan hanya menampilkan atlet yang kelas bawah, karena Porprov itu adalah seleksi tertinggi di level Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti ada popnasnya, ada ponnya, itu harusnya sudah orang-orang terbaik di provinsi yang dikirim, bukan atlet-atlet kelas 3 yang dikirim. Makanya Jawa Timur nggak pernah dapat medali kan. Nah, kemarin PON Aceh nggak dapat medali sama sekali. Ibaratnya kalau orang Surabaya ngomong kempiangnya nggak into kan. Gitu. Teman-teman monggo. Mungkin ada tambahan dari Pak Roy sendiri. Iya, apa pertanyaannya? Barangkali ada tambahan dari statementnya. Ya, Itu saya Porprov. Porprov, saya sedang berjuang menyiapkan atlet-atlet dan saya juga lagi bernegosiasi dengan Ibu Gubernur untuk supaya dibanyakin, atau kalau tapi lebih ke pembinaan atlet. Jadi saat ini kita lagi berkembangkan di pembinaan atlet, dan puji Tuhan banyak daerah, banyak kabupaten sudah mau bergabung dengan provinsi kita, Provinsi Jawa Timur. Itu saya mengucapkan baik terima kasih juga sama Pak Ricardo, sama Bang Yudi sebagai sahabat yang selalu support. Karena kita ada itu untuk anak-anak. Kalau anak-anak merasa nyaman, kita bikin anak-anak itu seperti rumah. Kalau dia merasa nyaman kan dia prestasi sendiri. Tapi kalau kita kasih belum apa-apa, kasih target terus gini, dia merasa bingung gitu. Itu dari saya. Ketua-ketuanya. Nah, ini Ketua Banyuwangi. Nah, kalau ada pesan tambahan, Kita sebagai pengurus baru, ya semangatnya adalah semangat yang memperbarui semua yang disampaikan oleh dari BP maupun Pemprov. Kita dukung dan kita selalu minta bimbingan dan arahan dari Pemprov maupun BP. Program yang dirancang itu dalam waktu dekat. Nanti kita bicarakan dalam program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini untuk 4 tahun ke depan. Ini kita nanti akan bicarakan dengan perusahaan. Tadi kan disampaikan Pak Sekjen bahwa Indonesia belum ada wasit internasional. Apakah Banyuwangi juga tertarik untuk mencetak wasit? Ya, tentunya atas bimbingan dan arahan dari atas, kita akan siapkan wasit maupun pelatih, utamanya pelatih. Dalam waktu dekat ini kan ada Porprov ini, mungkin ada persiapan apa yang dilakukan atau persiapan atlet, jumlah atlet. Persiapan atlet, persiapan soliditas atlet, dan kesiapan atlet juga. Jumlah atlet nantinya berapa yang dibutuhkan?